Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali teori tentang instrumen arus searah dari galvanometer. Di part 2 ini saya akan menjelaskan tentang tahanan yang ada di ampermeter arus searah. Nah, jadi kalau sebelumnya sudah saya bilang galvanometer itu adalah kakek buyut dari semua alat ukur yang kita gunakan pada hari ini. Nah, di saat ini kita punya yang namanya ampermeter. Ini adalah salah satu contoh ampermeter ya. Dia adalah atau bisa juga sebagai multimeter. Dia adalah jenis yang analog. Jadi dia menggunakan skala. Karena tadi kita sempat membahas tentang galvanometer skala, maka saya tunjukkan gambar ampermeter yang menggunakan skala juga karena dia masih menggunakan magnet di dalamnya atau kumparan seperti yang ada di pembahasan galvanometer. Nah, pada ampermeter dan juga pada voltmeter ada yang namanya tahanan shunt. Tahanan shunt itu adalah tahanan yang berada di dalam si alat yang fungsinya adalah membatasi arus yang masuk. Jadi kalau misalnya di sini ya, di sini ada contoh arus masuk positif, kemudian di sini negatif. Arusnya ini misalnya terlalu besar, maka di dalam tahanan di dalam alat ini ada sebuah tahanan yang fungsinya untuk membatasi arus yang masuk sehingga tidak terlalu besar. Di sini ada, kalian bisa pilih-pilih, biasanya dia 10, 100 seperti itu, sehingga bisa dijadikan sebagai pengalih. Di sini bisa membatasi arus yang masuk. Itu adalah tahanan shunt. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih tahanan shunt itu. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya bahwa untuk mengetahui tahanan shunt dan analisanya ada yang namanya RM atau tahanan dalam alat ukur atau di bahasan sebelumnya dituliskan sebagai RG atau tahanan galvano. Di sini adalah RM, tahanan dari alat atau si maksimal tahanan di dalam alatnya. Jadi di dalam alat ini sebenarnya ada tahanan di sini ya. Ini ada tahanan RM. Nah, kemudian disambungkan dengan rangkaian. Rangkaian itu juga punya tahanan masing-masing, punya komponen masing-masing yang di dalamnya ada tahanannya. Tapi di dalam alat ini sendiri sebenarnya ada tahanannya juga. Gitu. Nah, itulah RM. Kemudian ada juga tahanan shunt. Tahanan shunt juga dipasangkan sebelum ataupun di dalam alat. Itu fungsinya untuk membatasi arus yang lewat. Ini adalah tahanan tersendiri. RS ini bukan seri tetapi tahanan shunt. Atau saya tuliskan seperti ini supaya tidak salah. Atau boleh RS saja supaya tidak terlalu panjang. Yang penting mahasiswa harus memahami ini. Kemudian ada IM atau arus maksimal dalam defleksi skala penuh. Jadi kalau misalnya nih kan ada skala nih. Ini kan skalanya menunjuk di sini. Ketika skalanya penuh atau si jarum penunjuk ini bergeser sampai ke defleksinya, sampai ke nilai maksimalnya, itulah arusnya berapa yang lewat sampai di skala penuh, itulah arus defleksi skala penuh atau arus maksimal. Nah, kemudian di shuntnya tadi, di tahanan yang ada di dalam alat, itu ada arusnya sendiri, arus yang boleh dilalui dan bisa dilalui oleh arus sehingga tidak tertahan di tahanan. Jadi ada, kalau misalnya tahanan yang di dalam itu gambarnya adalah seperti ini, ada arus masuknya ini di dalam shuntnya ini, dia diperbolehkan lewatnya itu berapa. Nah, kemudian ada arusnya sendiri. Nah, arusnya ini adalah arus skala penuh ampermeter termasuk shunt. Itu adalah arus total. Jadi arus yang lewat di semua rangkaiannya dia. Ini adalah alat ya, satu kesatuan ini ada di dalam alat. Kemudian arusnya ini adalah arus total yang lewat di dalam rangkaian. Ini semuanya akan masuk ke dalam alat. Semuanya arus ini akan masuk ke dalam alat, tapi ada yang tertahan pada shunt, sehingga tidak semuanya lewat ke dalam alat. Kemudian ada arus di sini IM, ada arus yang lewat ke dalam pengukuran alat. Nah, di dalam alat ukur ini tegangan pada shunt
harus sama dengan tegangan pada alat ukur. Jadi di dalam alat ini maksud saya tegangan yang lewat di sini dan yang lewat di sini itu harus sama. Karena dia harus sama, maka di sini rumusnya pun sama. Arus miliknya shunt harus sama dengan arus pada skala yang terbaca. Di sini sudah pernah saya tuliskan kemarin bahwa V adalah I kali S atau I adalah maksud saya V adalah I kali R dan I adalah V per R. Kalau masih ingat ya kemarin saya tuliskan V adalah, yang sebelumnya itu saya tuliskan I adalah V per R. Sehingga kalau misalnya kita ingin tahu V-nya berapa, rumusnya akan berubah menjadi V sama dengan I dikali R. Nah, inilah yang digunakan pada tahanan shunt dan tahanan alat ukur. Rumusnya sama karena nilainya sama. Oke. Nah, kemudian untuk mengetahui tahanan shunt-nya berapa, kita akan ubah dari sini. Karena yang ingin kita ketahui berapa tahanannya, maka dibalik saja. Di sini ada sama dengan IM dikali RM. Kemudian langsung kita turunkan sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi rangkaiannya. Di sini ada arus total. Ini adalah arus total yang masuk. Kemudian di titik percabangan ini arusnya terpisah menjadi IM dan menjadi IS. Nah, kita ingin tahu arus yang lewat pada shunt ini berapa. Kalau kita ingin tahu arus yang lewat di sini berapa, berarti kan karena ini terpisah, berarti kita bisa hitung, oh yang di sini total I dikurangi IM, ya kan, adalah sisanya, adalah IS. Begitu kan? Karena kita tahu ini, maka di sini saya tuliskan bahwa IS adalah arus total I dikurangi arus maksimalnya. Sehingga kalau arusannya kita tahu seperti ini, maka di sini bisa kita ganti seperti ini hasilnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Baik, di sini ada contoh ya. Contohnya adalah sebuah alat ukur 1 mA, berarti alat ukur tersebut maksimalnya atau bisa menerima arus sebesar 1 mA. Ya. Keywordnya ada di sini. Sebuah alat ukur 1 mA, berarti 1 mA itulah miliknya si alat ukur. Berarti ini adalah arus maksimalnya dengan tahanan dalam. Lihat, tahanan dalam itu adalah RM. RM-nya 100 ohm akan diubah. Nah, akan diubah-ubah si arusnya ini dari 0 sampai dengan 100. Berarti arus yang akan lewat di alat tersebut adalah 0 sampai 100. Tentukan nilai tahanan shunt-nya. Untuk menentukan tahanan shunt, kita harus tahu dulu. Tadi kan tahanan shunt itu rumusnya adalah RS ya. Ini tahanan shunt itu yang dimaksud adalah RS. Rumusnya adalah IM, RM, kemudian IS. Lihat, di sini kita punya IM, kita punya RM, tapi kita nggak punya IS. Maka kita harus mencari tahu dulu arus pada shunt-nya berapa. Nah, arus pada shunt adalah I dikurangi IM atau arus dikurangi arus maksimal. Oke. Arus maksimalnya berapa? Arus maksimalnya 1. Sini. Kemudian arus yang akan lewat maksimalnya. Jadi arus yang akan lewat kan 0 sampai 100. Jadi maksimalnya itu yang lewat pasti 100. Maka di sini arusnya kita ambil yang paling tinggi, 100 dikurangi arus maksimal miliknya alat ukur adalah 1, sehingga nanti arus yang akan dilalui di shunt-nya di sini. Jadi kalau misalnya di sini ada 0 sampai 100, ini akan diubah dari 0 sampai 100, sedangkan di sini cuma boleh lewat 1,
Berarti kan nanti di percabangan ini 99-nya akan belok. Di sini 99, sedangkan yang satu di sini lewat 1. Begitu. Sehingga di sini kita tahu arus pada sun-nya adalah 99. 99 apa? Miliampere. Oke. Nah, kemudian baru nih kita masukin 1 miliampere dikali 100 ohm miliknya RM, kemudian dibagi dengan 99 miliampere. Hasilnya adalah 1,01 ohm. Seperti itu untuk mencari tahanan shunt. Oke, kemudian saya lanjutkan di dalam alat ukur itu batasnya nggak cuma satu kan. Kalau tadi saya contohkan ada satu hambatan atau ada satu shunt, atau kalau di alat ukur kalian biasanya batas, bilangnya batas. Ada satu contoh tadi, di sini ada 4 batas. Biasanya kan tadi saya bilang ada 10, ada 100, 1000, kemudian yang lain-lain ya, bergantung dengan alatnya masing-masing. Nah, batasnya itu digambarkan seperti ini. Ini adalah shunt iron. Bilangnya seperti itu. Jadi, ini adalah batas-batasnya. Gambarnya kalau digambarkan dalam komponen, gambarnya seperti ini. Kalau dalam alat ukur, kalian cuma bisa lihat, oh ini ada skala, kemudian ini batasnya kalian mau pakai berapa, kalian pilih. Nah, jadi di dalam alat ukur di sini saya contohkan ada 4 batas ya, RA, RB, RC, dan RD. Di sini, kemudian saklarnya, ini adalah saklar. Kalau di sini kalian, di sini, yang tengah ini, untuk memilih itu adalah saklarnya. Itu bisa kalian pilih-pilih mau pakai yang mana. Gitu. Nah, kemudian nanti ketika arusnya lewat, kemudian kan dipilih batasnya yang mana saja, salah satu. Nah, ini akan muncul yang namanya gerak di Arsonval. Gerak di Arsonval itu apa? Di dalam alat ini kan ada moving coil ya, ada apa? Kumparan yang sudah kita bahas di dalam galvanometer. Nah, si kumparan yang dilalui oleh arus ini kan akan menggerakkan jarum penunjuk skalanya ini yang di sini. Skalanya ini akan bergerak dari misal 0 sampai 30 kalau kemarin dicontohkan. Nah, ketika dia bergerak itu terjadi yang namanya gerak di Arsonval. Gerak di Arsonval itu adalah gerak karena adanya pengaruh moving coil atau pengaruh magnet yang menggerakkan si kumparan ini. Arusnya bergerak dalam kumparan, kemudian mempengaruhi gerakan jarum penunjuk. Itu adalah gerak di Arsonval. Baik, di sini ada contoh ya, contoh sebuah rangkaian dari alat ukur yang diminta adalah rancang sebuah shunt. Berarti yang diminta adalah rancang hambatan pada shunt ini yang akan digunakan berapa nilai masing-masingnya. Di sini ada tahanan 1, 2, 3 atau A, B, C. Di situ nilainya 1, 5, 10 ampere. Tapi tahanannya berapa? Ini kan batas rangkumannya arus ya, arus. Batas rangkuman itu arus. Tapi tahanannya ini sebenarnya nilainya berapa ohm begitu. Itu yang ditanyakan. Jadi rancang, harusnya kalian pasang nilai tahanan shuntnya berapa untuk A, B, C. Yang diketahui adalah batas 1, 1 ampere, batas 2, 5 ampere, batas 3, 10 ampere. Mana yang batas 1? Batas 1-nya ada di sini. Berarti dia milik C. Karena di sini simbolnya C. Oke, kalau ini milik B adalah batas kedua 5 ampere, batas ketiga 10 ampere. Sedangkan kemudian diketahui juga bahwa tahanan dalam RM adalah 50 ohm dan defleksi penuhnya adalah 1 miliampere. Nah, untuk menjawab kalau di dalam penulisan kalian harus tuliskan dulu diketahui. Diketahuinya adalah batas 1 miliknya RC
adalah 1 ampere. Batas 2 adalah 5 ampere, kemudian batas 3 10 ampere. Kemudian diketahui juga RM-nya 50 ohm dan defleksi penuh atau ketika jarum penunjuk itu bergerak, dia akan berdefleksi penuhnya adalah 1 mili ampere. Nah, dari sini yang ditanyakan, kalau yang ditanyakan adalah rancang, berarti yang ditanyakan adalah berapa RA, berapa RB, dan berapa RC. Kita akan mulai menjawab. Oke. Saklarnya, jadi di sini ada saklar ya. Saklarnya di sini pada gambar masih disambungkan dengan 10A. Saklar ini harus kita putuskan dulu. Kita putuskan, kemudian disambung dengan yang ada di sini. Gimana ya gambarnya? Sini. Ya, ini saya hapus. Kemudian saya sambungkan saklarnya dengan yang ada di 1A. Di 1 ampere. Jadi hanya boleh lewat 1 ampere. Nah, kemudian arus ini kan lewat sebesar 1 ampere. Pada titik ini, dia akan bercabang lewat ke sini. Lewat ke sini dan sisanya lewat ke sini. Ini adalah IS, ini adalah IM. Oke? Nah, satu kesatuan dari tahanan-tahanan ini adalah RS. R-shunt atau tahanan shunt. Nah, karena tahanannya adalah A, B, C, RS-nya adalah RA, RB, dan RC, maka di sini saya tuliskan RS-nya adalah jumlah dari atau ditambahkan. Kemudian sama dengan IM, RM per IS dari persamaan atau dari rumus yang sudah kita ketahui. Nah, di sini muncul ada 999. Mungkin kalian bingung kok bisa dapat 999 dari mana? Dari sini. Jadi yang boleh lewat itu kan batasnya 1A. Jadi di sini kan batasnya 1A nih. Ya kan? Di sini dipasang hanya boleh 1A yang lewat. Nah, sedangkan kita punya defleksi penuh untuk menggerakkan si jarum adalah 1 mili. Perhatikan di sini ada ampere, di sini ada mili ampere. Berarti ada 1000 dikurangi 1, maka hasilnya 999. Itu adalah IS, karena IS adalah I dikurangi IM. Oke. I-nya adalah arus total, di sini di batas, di sini arus total. Kemudian IM-nya adalah yang defleksi maksimal. Jadi alat itu akan bergerak jarumnya secara maksimal, akan berdefleksi kalau dia dilewati cukup 1 miliampere saja gitu. Oke, dipahami ya? Maka kita masukkan ke sini. RA, RB, RC adalah 1 miliknya IM dikali 50. 50 milik siapa? 50 miliknya RM. Tadi kita punya RM di sini 50 ohm. Dibagi 999 hasilnya 0,05005 ohm. Itu adalah RA, RB, RC untuk persamaan 1. Harus ditandai persamaan 1. Oke. Lanjut. Pada batas ukur yang 5 ampere. Lihat pada batas ukur 5 ampere berarti di sini saya putus dulu saklarnya, kemudian saya sambungkan dengan 5 ampere. Jadi dia di sini nyambungnya. Oke. Nah, pada bagian itu lihat di sini arus yang lewat pada titik ini sebagian, ini kan 5 ampere ya maksimalnya, I maksimalnya atau I total, I totalnya adalah 5 ampere boleh lewat, kemudian akan lewat ke bawah
ke sini, dan sisanya akan naik ke atas, kemudian masuk ke dalam alat. Ya kan? Maka RS-nya adalah yang ada di dalam sini. Ini adalah RS. Maka di sini saya tulis RA plus RB. Kok RC-nya nggak ikut? Karena RC-nya akan ngikut ke sini. Nih, dia RC-nya ngikut ke sini. Oke. RA plus RB atau RS adalah IM dikali RM per IS. Ya kan? Nah, lihat. IM-nya kita punya 1 mili ampere, ya kan? 1 mili ampere nih di sini. RM-nya karena dia maksimal, tapi ini ikut, yang ini ikut, RC-nya ngikut ke dia, maka di sini ditulis RC ditambah 50 ohm miliknya RM. Oke. Nah, kemudian 4,99 dapatnya dari mana? 4,99 dapatnya dari batas ukur I maksimal dikurangi IM. IS kan ini. Batasnya berapa? Batasnya 5 ampere. 5 ampere berarti 5000 dikurangi IM-nya adalah 1 mili. 1 4 999. Kenapa di sini tulisnya koma? Karena sama dia masih dibuat ampere. Oke. Ini adalah persamaan kedua. Kita lanjut ke batas ukur yang ketiga. Nih, lihat di batas ukur yang ketiga arusnya nanti akan lewat ke bawah dan ke atas ke alat. Berarti RS-nya hanya milik RA. Maka di situ dia cuma RA. Di sini saya tuliskan RA. Sama dengan 1, ya kan? Miliknya IM dikali RM-nya. Lihat RM-nya adalah RB tambah RC tambah RM. Ini satu kesatuan. Maka ditambahkan nih RB plus RC plus 50. Dibagi dengan 10 ampere atau 10.000 dikurangi 1. Hasilnya adalah 999. Sini saya tulis 999. Ini adalah persamaan ketiga. Jangan lupa. Nah, kita punya persamaan 1, kita punya persamaan 2, kita punya persamaan 3. Masukkan dengan menyelesaikan persamaan 1, 2, dan 3. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya, ini ada persamaan 1, kemudian ini ada persamaan 2 yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, dari persamaan 1 dan 2, ini kan sebenarnya ada bentuk yang sama ya. Maka di sini ada dengan menyelesaikan persamaan 1, 2, dan 3. Kenapa ini dikali? Nah, nanti saya kasih tahu dari sini. Jadi di sini, ini kan ada pembagi di persamaan 2. Ya, berarti ini bisa berubah. Ini bisa berubah menjadi 4,999 RA ditambah 4,999 RB sama dengan 1 kali RC. RC, ya kan, dikali 1 plus 1 kali 50. Berarti ini 50 ohm. Nah, kemudian pindah ruaskan. Kalau dipindah ruas, hasilnya akan membentuk seperti ini. Nah, yang ini. Oke. Nah, kemudian, yang atas nih berbeda. Ini saya hapus ya, yang ini kita hilangkan dulu, abaikan. Kita lihat ada RA, RB, RC sama dengan 1 kali 50 per 999. Atau RA plus RB
plus RC sama dengan 0,005005. Oh, ini salah. Lebih 1 ya. 0,05005 ohm. Nah, karena nilainya seperti ini ada RA, RB, RC, di sini juga ada A, B, C, tetapi kok nilainya berbeda. Maka ini secara keseluruhan kita kalikan dengan 499. Persamaan 1 kita kalikan. Nah, ketika kita kalikan, kita akan dapat 499 RA, 4999 RB, dan RC. Nah, kemudian yang di sini 0, ini juga kita kalikan hasilnya 250,2. Dari sini kita kurangkan. Dikurangi. Kalau dikurangi, lihat ini ada positif 499 RA dikurangi 499 RB. Dikurangi 499 RA, hasilnya 0. Oke. Di sini juga nilainya sudah sama, maka hasilnya 0. Nah, yang dilihat di sebelah sini. Ini positif 499 RC dikurang minus. Dikurang C. Atau dikurang 1. Atau di minus 1. Berarti jadi positif. Karena positif negatif dikurangi dengan negatif. Maka hasilnya menjadi positif 5.000. RC sama dengan ini positif, hasilnya 200,2. Dibagi RC-nya adalah 200,2 per 5.000. Kalian hitung hasilnya kita dapat RC. RC-nya adalah 0,04004 ohm. Itu adalah RC, itu baru RC-nya. Kita mau tahu RA dan RB-nya berapa. Oh, ini persamaan 3 ya harusnya. Oke. Di persamaan 3 kita tadi punya 999 untuk RB dan RC-nya nilainya 1. Kemudian di sini kita kurangi. Dikurangi. Perhatikan plus minusnya. Di sini ada minus, di sini ada minus, maka dia menjadi plus. Nilai di akhirnya kita total, kita jumlah menjadi 450. Kemudian tadi kita sudah punya RC. RC-nya adalah 0,04. Masukkan nilai RC di sini dikali dengan 0,04004. Nah, kemudian nanti hasilnya akan dapat nilainya 400. Jadi hasilnya adalah 10.000 RB plus 400,4 RC sama dengan 450,45. Nah, yang ini kita pindah ke sini jadi negatif. Seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi negatif. Oh, ini udah nggak ada RC-nya ya. Karena RC-nya sudah diganti tadi. Jadi hasilnya segini. Kemudian kita dapat nilai RB. Nah, kalau sudah punya RC, RB, nah kemudian kita boleh masukkan kemanapun. Persamaan 1, 2, 3, terserah. Ganti nilai RB-nya, maka kita dapat RA. Dan RA memang sudah kita dapat di awal tadi. Segitu. Jadi, sehingga. Biasanya kalau dijawab seperti ini, kita akan jawab sehingga. Sehingga RA berapa, RB berapa, RC berapa untuk rancangan shuntnya. Seperti itu pembahasan kali ini, sehingga bisa dibaca kesimpulan dari pelajaran kita, materi pada hari ini. Kemudian di sini ada latihan, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan berdasarkan batas tenggat waktu yang ada di classroom. Terima kasih, silahkan dipelajari bersamaan dengan materi sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.